Betapa mengecewakan Tuhan, mata jasmani kami melihat hal-hal yang natural ini. Karena waktunya berakhir Bapa yang baik, itu makanya sang matahari kami saat ini terbit, membawa kami ke hal-hal yang supranatural. Suara yang sama yang didengarkan Samuel, suara yang sama yang didengarkan Saulus, dan mengubah caranya menjadi dipimpin kehidupan sang matahari, Jenderal Bintang 5 kami Tuhan, yang memimpin kami saat ini Bapa yang baik, menuju hal-hal yang supranatural. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa Tuhan merdunya suara kami di sini untuk mengangkat pujian ini. Tuhan, ada satu oknum yang hadir di dalam hidup kami, yaitu Roh Kudus-Mu sendiri. Sehingga Tuhan, kumpulan ini menjadi kumpulan yang harmonis di hadapan Tuhan, menyatu di dalam Roh-Mu senantiasa, menyembah Engkau di zaman ini. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami pantulan kasih kemuliaan-Mu, kasih kemurahan-Mu di zaman ini Bapa yang baik. Oh hak absolut-Mu Tuhan, hak penuh-Mu Tuhan, yang memilih kami Bapa yang baik, sehingga kami bisa datang hadir ke tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami sekalian yang hadir di tempat ini, dan kami yakin dan percaya suara-Mu yang sama membawa kami ke hal-hal yang supranatural. Kami sudah menduduki hal-hal yang supranatural. Dari usia termuda sampai usia tertua di tempat ini, kami terikat dengan hal yang supranatural. Itu yang membuat kami semangat untuk maju Bapa yang baik di dalam surga. Seisi rumah tangga kami masing-masing, kami bawa kepada hal-hal yang supranatural. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karenanya Tuhan, jangan biarkan setan Bapa yang baik membuat kami lemah Tuhan, tapi biarlah kami tetap teguh, karena kami yakin hal yang supranatural sudah terikat dengan kami saat ini Bapa yang baik di dalam surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Fisik yang lemah juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, bahwa itu Tuhan tidak berdampak bagi kami, karena Tuhan semuanya kami sudah terikat dengan hal yang supranatural. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya semuanya Tuhan yang sudah Engkau kumpulkan di tempat ini, semua kami sudah menjadi milik-Mu Bapa yang baik. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berdoa buat Tuhan Brother Daniel yang tangannya dalam keadaan kecelakaan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa yang baik di dalam surga. Tuhan Yesus, kami yakin Engkau adalah penyembuh kami saat ini. Oh haleluya. Brother kecil kami Tuhan, Prince Jonathan, Bapa yang baik, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin Engkau mengirim dia ke tempat ini untuk menjadi bergabung dengan kami. Kami yakin Tuhan hal-hal yang supranatural menjadi bagiannya, menjadi miliknya. Oleh karenanya Tuhan berikan kesembuhan Bapa yang baik di dalam surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Semua kami yang hadir di tempat ini Tuhan, haleluya. Sister hamba sendiri Tuhan, yang datang dari kota Cane sampai ke tempat ini, terima kasih tangan-Mu yang menuntun dia Bapa yang baik. Oh haleluya, terpuji Tuhan, haleluya. Itulah Tuhan tangan-Mu yang begitu besar Bapa yang baik. Oh terima kasih Tuhan, tolong sisterku ini Tuhan Bapa yang baik, untuk benar-benar Kau buka mata rohaninya Bapa yang baik, melihat Tuhan bahwa ada gereja yang sempurna yang Kau dirikan di muka bumi ini. Haleluya. Dan kami adalah anggotanya yang bergabung di dalamnya. Dan Tuhan, Engkau akan datang ke tengah-tengah keluarga-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Brother Jebua yang hadir bersama dengan kami saat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pertama kali mungkin dia datang ke tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau menuntun dia ke tempat ini. Biarlah Tuhan benar-benar menolong dia Bapa yang baik, untuk masuk di dalam suasana Roh Kudus-Mu Bapa yang baik, menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Semuanya kami
dan yang menyambung lewat HP, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa terus buat kesehatan Tuhan, istrinya Pastor Majuntak yang ada di Pintu Angin Tiga Ras, kami serahkan. Yang sudah selesai operasi, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih juga Tuhan perjalanan hamba beberapa hari yang lalu, Tuhan menyaksikan pesan-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang hamba temui, baik Berhuta Julu dan seisi gerejanya juga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang ada di 50 kota. Terima kasih Yesus, terpuji Tuhan. Doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, brother dan sister. Salam. Tuhan berkati keluarga aku di dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa, berfellowship kita satu sama yang lain di tempat ini. Tentu adalah untuk menyampaikan, mengekspresikan, menunjukkan bahwa betapa besar kasih Allah di dalam hidup kita masing-masing, menuntut kita bisa kita sampai ke tempat ini. Amin. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa yang ingin kita sampaikan, baik dari hal yang terkecil maupun hal-hal yang besar. Saudaraku, kita mau supaya kita menunjukkannya, mengekspresikannya, menyatakan bahwa benar-benar Allah yang menolong kita. Haleluya. Glory. Ya, sukacita surgawi. Saudaraku, tetap ekspresikan, tetap tunjukkan. Haleluya. Ya, dan kita yakin, saudaraku, kita yakin bahwa kita semakin menyatu di dalam kuasa Roh Kudus di zaman ini. Amin. Karena kita adalah keluarga Allah yang sudah Allah tentukan, yang sudah Allah tetapkan di bumi, dan kita tahu bahwa Allah kita turun untuk memberitahukan itu kepada kita, bahwa kita adalah gennya, kita adalah benihnya, kita adalah keturunannya di zaman ini. Amin. Haleluya. Glory. Puji Tuhan. Ya, ibadah kita minggu ini berjalan seperti biasa. Hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat, saudaraku. Hari Jumat kemarin tidak ada kepastian. Begitu saya sampai di 50, Pak Majuntak terus ajak ke rumahnya pendeta Syuta Julu, ya, dan kami sharing di situ, ya, sampai lupa makan siang. Udah jam 3 belum makan siang, saudaraku, ya. Jadi malamnya ibadah di gerejanya, ya, puji Tuhan. Dan Bapak itu begitu sangat respon akan pesan firman Tuhan, dan saudara tetap berdoa, ya. Dan perjalanan yang tidak diprogram, sebenarnya saya tinggal di 50, saudaraku, karena ada bapak udah saya, adik mama saya meninggal di Cintadame, dan mereka akan datang dari sini katanya Sabtu subuh. Lalu saya koordinir biarlah hari Jumat pagi supaya jangan sampai selesai dikubur kita udah pulang, karena menyusahkan, sangat capek kalau kita pulang hari Sabtu sore, ya. Sehingga pulang dari Medan saya tinggal di situ, minister yang lain pulang ke tempat ini, saya tunggu. Sebenarnya saya mau menunggu mereka, tapi datang Pak Juntak bilang, Amang, kalau Amang tidak berkeberatan ada di sini pendeta, bisa kita ke sana? Kenapa enggak bisa? Ayolah. Ya udah, ayo. Setelah kami sharing di sana, ada ibadah di sini malam ini, kata Pak Majuntak. Oh, ada. Lalu datang Pak Uta Julu bilang, tapi Bapak kan mau melihat keluarganya di Cintadamai yang meninggal. Saya bilang, biar orang mati kubur orang matinya, Pak. Ini urusan orang hidup. Oh iya, nggak apa-apa, kita ibadah di sini. Sehingga kami ibadah, kami dari sana sudah hampir jam 10 malam, saudaraku, ya, ke Cintadamai. Ya, saudaraku, di 50 saya sudah dengar kabar bahwa si Jo kurang sehat. Ya, lalu begitu sampai saya di Cintadamai, saya ingin pulang saja ke sini, ya. Tapi saudaraku, ya, tak gimana pertimbangan sampai jam 12 lewat setengah 1 sehingga saya pulang dari sana naik bus ke tempat ini, ya. Puji Tuhan, dan terima kasih. Dan kadang ada sesuatu hal yang dikerjakan Tuhan karena ada berkat-berkat Tuhan yang menyamar di
Amin. Haleluya. Nah, saya pikir saudaraku, berapa kali saya terjun mengikuti acara pemakaman keluarga, tidak bisa tidak, pasti akan terseret sedikit demi sedikit kalau di acara pemakamannya ada di situ. Ya, jadi puji Tuhan, Jonathan sakit, saya pulang aja lah. Saya lihat, udahlah, saya pulang saja lah, saudaraku. Dan memang Sister Lydia pun mau ikut, tapi karena Jonathan sakit, ya dia tidak ikut. Ya, jadi itu pelajaran besar bagi kita. Saya pelajari kemarin adalah saya juga meninggal, saudaraku. Ya, dibilang ada tulangnya, mau menyatakan sepatah dua patah kata, tapi karena padat tidak ada. Begini aja lah di acara uh, uh, tulang mangopohodo, tulang mandokon asa di mangapu suhu tahado warni papuhon kat tulang na do, ya isi manokdo ate hinna bah tonggo acara honnya no nade HP dah ngarong bewa tuh, ya udahlah begitu aja lah. Jadi sebenarnya mau nggak mau akan terseret juga nya, saudaraku. Ya sebagaimana pintar-pintarnya juga. Ya jadi berpikir saya, saudaraku, ya kalau mungkin keluarga kita meninggal sebelum pemakaman, ya udahlah ke sana, saudaraku. Ya, atau mungkin selesai pemakaman bisa singgah, saudaraku. Ya, di sana itu saudara ditolong Tuhan, ya. Jadi puji Tuhan, saya bilang semalam waktu kami berdoa, ya ada berkat Tuhan yang menyamar di sini. Ya, kenapa Jonathan mengalami hal yang demikian, ya. Di puji Tuhan, saudaraku, itu pengumuman. Dan Sister siapa namanya istrinya Bertoni, Sister Wilda Erlinda, jadi dioperasi di Medan, saudaraku, hari, kalau saya nggak Sabtu, ya hari Jumat. Sebenarnya waktu kami di sana dia mau ke rumah sakit, tapi karena suster perawat rumah sakit itu katanya ada kena COVID 2 orang, itu ahli tulang, jadi tidak jadi. Jadi dipending, jadi kami pulang mungkin hari Sabtu itu bisa dioperasi. Haleluya. Jadi saudaraku, saya nggak tahu berapa jadi dananya. Kemarin kalkulasinya antara 25-30 juta. Ya, saudaraku, ya. Puji Tuhan. Dan dana yang kita kumpulkan kami bawa pulang kembali. Amin. Mendengar 30 juta dengan dana yang kita bawa, ya udahlah pulang aja lah dulu, saya bilang sama brother itu. Mungkin belum waktunya, minta aja nomor rekeningnya, mungkin kedua kali baru waktunya nanti. Amin. Sudah bisa tangkap itu. Haleluya. Tidak ada yang tidak pasti, memang itulah dia. Amin. Haleluya, saudaraku. Saya pun ya pede percaya membawa itu kemarin, karena memang dia bilang mobil yang menabraknya dapat. Ya udah dapat, saya tanya berapa apanya, kira-kira 8 juta pak. Ya udahlah, mungkin itu bisa selesai, saudaraku. Ya, tapi ternyata ya sampai ke operasi karena pecah, ininya pecah, jadi terpaksa harus dioperasi, dimasukkan pen kembali supaya bisa dia lagi bebas seperti ini, ya. Kalau nggak pecah sebenarnya bisa diperbaiki tanpa operasi, ya. Puji Tuhan, haleluya. Allah kita, ya, memanggil dan memelihara. Kalau mereka komitmen datang ke pesan, saudaraku, dan bagaimana kita sama-sama maju di dalam Tuhan, bergerak di dalam Tuhan. Haleluya, ya. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Jadi mungkin kita akan buat lagi sekali lagi
Bagaimana tidak ada yang lain, saudara-saudariku, ya kita tetap berjalan seperti biasa, menanti Tuhan. Haleluya, karena kita melihat setiap matahari yang terbit di zamannya dan firman yang diekspresikan di zamannya, alam pun akan mendukungnya. Ya, mata rohani kita cukup sudah dibuka Tuhan, karena kita adalah orang kaya yang ada di zaman Laodikia, di mana kitalah yang mampu membeli emas murni. Amin. Dan minyak yang diberikan Tuhan untuk melumas mata kita melihat zaman yang suam-suam kuku ini, sehingga kita keluar dari dalamnya. Amin. Kita ada di satu tempat di mana Tuhan menaruh namanya untuk menanti pengangkatan. Zaman Laodikia, tapi kita sudah keluar dari dalamnya. Disinilah saudara, di dalam firman Tuhan menanti dia di zaman ini. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membaca Alkitab kita. Pesan yang biasa, saudaraku, dan mungkin kalau kita berfellowship, berkat Tuhan akan selalu dibukakan bagi kita. Ya, baik. Kita buka kitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Lukas 24 ayat 45, 46 sampai 48. Haleluya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ya. Pada hari yang ketiga. Ya. Ayat 47. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, amin, haleluya, sampai ke seluruh bangsa. Berita apa? Berita apa? Pertobatan, pengampunan dosa. Sebenarnya dua ini ya beritanya. Pertobatan dan pengampunan dosa harus sampai ke seluruh dunia. Haleluya. Saudaraku, baik Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-32. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-32. Ya, sudah lihat. Dan kami adalah saksi, ya, dari segala sesuatu itu. Saksi apa? Pertobatan dan pengampunan kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Silakan duduk. Hal yang sederhana yang Tuhan sampaikan kepada
murid-muridnya setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan saudaraku, dia mengajari muridnya dan dia mengecam muridnya sebagian, karena ada beberapa murid yang tidak percaya akan kebangkitan tersebut. Walaupun Maria sudah menceritakannya, Petrus datang melihat kuburan itu memang betul tidak ada, diceritakanlah sudah ada kebangkitan, tapi ada murid-muridnya yang tidak percaya. Maka Yesus mengecam mereka bahwa mereka orang-orang yang keras hati, yang tidak percaya tentang pemberitaan saudara-saudaranya. Dan Yesus datang menunjukkan dirinya kepada mereka. Dan saudaraku, ada saatnya ketika Yesus masuk di dalam tubuh teofaninya, dia bisa menunjukkan dirinya, dan ada saatnya murid-muridnya tidak melihat Yesus padahal sudah ada di tengah-tengah mereka. Amin. Haleluya. Dan kita melihat di sini bahwa ada hal yang utama dikatakan kenapa Tuhan memilih murid-muridnya itu. Ada hal yang utama yang ingin Tuhan berikan sesuatu tugas kepada mereka. Tugas yang Tuhan berikan kepada mereka di sini, ya, lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Oknum Yesus, pribadinya Yesus ada bersama murid-muridnya. Tugasnya Yesus membuka pikiran mereka supaya mengerti kitab suci. Amin. Nanti kedatangan Dia kali yang kedua mengangkat, bukan lagi membuka pengertian orang supaya mengerti kitab suci. Ini saatnya Dia bersama kita, membuka pikiran kita supaya kita mengerti kitab suci. Karena ini adalah zamannya kebangkitan. Karena saudaraku, sebagaimana Kristus mati dikuburkan dan kuburannya disil oleh orang Romawi, maka malaikat yang gagah perkasa turun untuk mengeluarkan Yesus dari dalam kuburan itu. Maka demikianlah Dia dalam bentuk firman. Kalau dulu Dia dalam bentuk fisik, tapi zaman ini Dia dalam bentuk firman yang sudah dikubur oleh doktrin ajaran kekaisaran Romawi, saudaraku, dan disil, ditutup mereka, tapi 2000 tahun malaikat Allah tak terlihat, Dia datang mempertunjukkan dirinya untuk membuka sil kuburan itu kembali, sehingga sang firman keluar, sehingga Yesus keluar. Meterai ketujuh dibukakan, guru bersuara, oleh karena Dia turun untuk membukakan hal tersebut. Amin. Lihat peristiwa yang sama, saudaraku. Ini adalah zaman kebangkitan. Kristus memperlihatkan dan langsung Kristus menyatakan itu kepada murid-muridnya. Saudaraku, ya, baik. Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Saudaraku, secara perhatikan, ketika Yesus datang ke bumi ini, perjanjian baru belum ada tertulis. Yang ada tertulis adalah dari Kejadian sampai Maleaki. Dengan kata lain, di Kejadian sampai Maleaki sudah ada tentang berita Yesus di sana, bahwa Yesus akan mati dan dibangkitkan. Tapi ketika mata mereka tidak bisa melihat itu karena tidak ada langsung dibuat ayat di situ. Yesus akan mati kan tidak ada. Mulai Kejadian sampai Maleaki saudara lihat tidak ada. Tapi di antara Kejadian sampai Maleaki, tempat yang berserak ini, Tuhan sudah menyatakan bahwa Yesus hidup bangkit dari antara orang mati. Sudah disampaikan di situ. Tapi tidak ada yang bisa mengerti. Dan saudaraku, orang Yahudi adalah orang yang mengikuti Alkitab tersebut, mereka pun tidak mengerti. Karena ketidakmengertian mereka, sehingga mereka membuat pengertian mereka masing-masing. Sehingga adalah Farisi, ada Saduki, ada Herodias, dan ada kelompok-kelompok yang lain ketika Mesias ada di bumi. Saudaraku, dan kita melihat, perhatikan,
apa yang saudara lihat mulai dari Kejadian sampai Maleakhi, hal itu, tapi Tuhan berkata ada tertulis, sudah ada yang ditulis, saudaraku. Tapi karena mereka tidak mengerti, bagaimana antara Matius sampai sampai Wahyu. Amin. Kalau Tuhan, malaikat Allah yang gagah perkasa turun berkata kepada kita zaman ini, Babel itu adalah si Anu, ada tertulis, padahal tidak ada tertulis langsung di situ. Ini begini, saudaraku. Maka orang melihat, bagaimana? Perhatikan. Jadi siapa yang beroperasi di dalam gereja mula-mula waktu Yesus ada di bumi? Adalah Yesus sendiri yang memakai murid-muridnya, menyuruh ke sini begini. Amin. Haleluya. Dan kalau ada gereja, saudaraku, gereja di zaman ini adalah gereja lanjutan dari gereja tersebut, maka kita adalah lanjutan Pentakosta. Amin. Bukankah demikian kita di zaman ini? Karena gereja hanya satu. Saudaraku, perhatikan, dikatakan di situ, ya, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. 48. Amin. Kamu itu menunjuk kepada perorangan. Dan tidak ditunjuk dia kelompok. Tidak ditunjuk dia denominasi. Dan tidak ditunjuk dia perbangsa. Tapi kamu berindividu. Karena di ayat 46 pun dikatakan, derita, ya, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan itu disampaikan kepada murid-muridnya. Kamu adalah saksiku. Dengan kata lain, saudaraku, Injil ini adalah berita pertobatan dan pengampunan dosa. Dan lihat, hal yang sederhana inilah yang menjadi tolak ukur pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Pengampunan dosa dan pertobatan. Haleluya. Tapi kita melihat, saudaraku, apa arti pertobatan? Apa arti pengampunan dosa? Ya, kita lihat. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Itu makanya ketika janji ini genap bahwa murid-muridnya berkumpul di Yerusalem, maka Roh Tuhan turun atas mereka. Itu makanya murid-murid itu terus berkata, katanya tadi. Apa katanya? Untuk menggenapkan katanya Yesus yang ada kita baca, saudaraku, di sini, di Lukas 24 ini, maka murid-murid itu berkata, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus. Kan begitu? Kisah Para Rasul 5. Dengan kata lain, apa yang dijanjikan Yesus tadi di Lukas itu digenapkan di loteng Yerusalem. Amin. Maka mereka menjadi saksi karena sudah dinubuatkan Tuhan, saudaraku, tadinya di Lukas 24 tersebut. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Sehingga, saudaraku, Paulus pun ikut tergolong di dalamnya bahwa dia adalah menyaksikan firman Tuhan ke seluruh dunia. Jadi saksi firman yang disampaikan Paulus adalah firman pertobatan dan pengampunan dosa. Haleluya. Amin. Saudaraku, Barbarenhem bilang di buku 5 identifikasi,
paragraf 85. Paulus berkata, aku tidak pernah datang kepadamu dengan hikmat manusia. Aku datang kepadamu dengan roh Allah dan kuasa kebangkitannya. Amin. Sehingga imanmu tidak akan bersandar pada hikmat apapun, perkataan manusia yang meyakinkan, tetapi di dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Begitulah bagaimana Dia datang. Allah menolong kita sehingga kita melakukan hal yang sama. Jadi saudaraku, Paulus tidak meyakinkan dengan kata-kata hikmat, tapi Paulus datang dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Dan Paulus tahu apa kuasa yang ada di dalam diri dia. Dan kuasa apa yang dia perlihatkan setiap saat dan setiap waktu. Nah, kita tidak ingin dikatakan berberani menghabiskan waktu terlampau lama. Dikatakan ya membahasnya satu persatu. Sekarang saya ingin mencari tahu, apakah pesan gereja ini? Apakah yang seharusnya diajarkan gereja itu? Amin. Haleluya. Pesan yang pertama menurut saya yang akan diajarkan gereja, gereja adalah tubuh mistiknya Tuhan, itu adalah pertobatan. Ya, itu adalah pertobatan. Maka itu dikatakan, kita sudah baca tadi, saudaraku, pertobatan dan pengampunan dosa. Itulah pesannya. Pesannya untuk gereja. Gereja adalah saksi dari pesan tersebut. Pertobatan dan pengampunan dosa harus dikhotbahkan kepada segala bangsa. Itu akan dimulai dari Yerusalem. Di manakah dulunya gereja? Di manakah dulunya dimulai organisasi? Saudaraku, perhatikan, Yerusalem. Tidak. Perhatikan, gereja beda dengan organisasi. Gereja dimulai di Yerusalem, organisasi tidak dimulai di Yerusalem. Amin? Tidak Tuhan. Tapi dikatakan, tidak Tuhan. Gereja dimulai di Yerusalem, organisasi dimulai di Rom. Apakah dulu yang dimulai di Yerusalem? Baptisan Roh Kudus. Haleluya. Baptisan dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa. Pertobatan kepada Allah. Itu dimulai di Yerusalem. Dan harus pergi ke segala bangsa. Jadi sebenarnya saudaraku, untuk kita bisa mengerti gereja kan gampang. Maka kita kembali ke Yerusalem. Karena Tuhan tidak mau kehilangan sejarah. Dan sejarah untuk mendukung kita masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Itu makanya sejarahnya orang Israel ditulis di dalam Alkitab. Sejarah orang Kristen, keluarnya pertama Kristen, saudaraku, dari Yerusalem sampai ke seluruh dunia, ada tertulis sejarah-sejarah tersebut. Tuhan menginginkannya sehingga ada manusia Allah yang bisa untuk menyingkapkan hal itu kepada kita di zaman ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti perjalanan orang Israel, perjalanan gereja. Saudaraku, perjalanan Israel yang sama dengan perjalanan gereja. Israel ditawan ke Babel. Amin. Tapi lihat, Tuhan mengeluarkan mereka untuk apa? Untuk membangun kembali Yerusalem. Israel ada di Mesir, tapi Tuhan keluarkan mereka untuk menduduki tanah warisan di tanah Kanaan dan untuk membagi-bagikan warisan mereka di sana. Haleluya. Dan lihat di zaman ini saudaraku, dunia menawan kita. Itu makanya saudaraku, datang Tuhan melepaskan kita dari bumi terestial kepada celestial kita. Haleluya. Terestial tubuh bumi. Ini bumi yang kita lihat, ini pun bumi. Karena ini adalah tubuh bumi kita. Amin. Dan puji Tuhan, Rasul Paulus berkata, celakalah aku, siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh bumiku ini. Tapi syukur bagi Allah. Haleluya, Dia datang mampu untuk melepaskan saya. Amin. Ya, itulah berita tentang yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, organisasi dulu dimulai di Rom, gereja dimulai di Yerusalem. Amin. Haleluya. Gereja mula-mula di Yerusalem.
pertobatan kepada Allah dan baptisan di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa dimulai di Yerusalem. Dan seharusnya katanya tidak dikatakan mereka akan menjangkau semuanya. Ya, itu seharusnya dimulai. Itu seharusnya pergi ke seluruh dunia, ya, untuk memberitakan pertobatan, memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Haleluya. Kemana diberitakan? Seluruh makhluk. Kita kira selama ini hanya manusia, tapi ke seluruh makhluk harus diberitakan. Bagaimana caranya? Bukankah Nabi kita berbicara kepada lebah supaya lebah itu pulang ke sarangnya? Pergi, makhluk itu kan? Makhluk diberitakannya. Saudaraku, bukankah pohon yang menipu di Yerusalem ketika Yesus haus dan lapar, dilihat dia ada pohon yang rimbun. Maka dia berlari di sana supaya aku menemukan buah dan dahagaku pun lepas. Ternyata buahnya lebat, daunnya lebat, buahnya tidak ada. Menipu kan? Apa kata Tuhan? Mulai saat ini kau akan mati. Itu makhluk, amin, binatang dan pohon, saudaraku. Beritakanlah firman ke seluruh makhluk. Jadi seluruh makhluk harus tunduk kepada firman Tuhan. Haleluya, bukan hanya kepada manusia. Jadi kalau saudara bertemu dengan angin topan, jangan saudara pikir, bisa enggak ini tunduk kepada Injil? Oh, mampu, bisa. Kenapa enggak bisa? Haleluya, bisa enggak ini? Saudaraku, orang Kristen di dalam mobil, kalau mau kecelakaan, dalam nama Yesus, kembali ke tempatnya, saudaraku. Oh, kok bisa ya? Saudaraku yang kekasih, Tuhan menginginkan supaya kita menceritakan keagungan Tuhan, menceritakan kebesaran Tuhan. Haleluya. Coba saudaraku kita bersaksi, coba saudaraku kita berkumpul, coba hal yang terkecil pun ingin Tuhan diceritakan di sana. Amin. Jangan tutupi, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Haleluya. Ketika saya pulang kemarin, saya sampai pagi, saudaraku, Jonathan tidak mau makan. Saudaraku, begitu saya peluk, ada dilihat di situ nasi pagi-pagi, terus ditangisi, dia mau minta makan. Siapa yang begitu kalau bukan Tuhan? Saudaraku, perhatikan. Amin. Kadangkala kalau kita menyatakan itu seolah-olah kita sombong. Itu caranya setan itu. Amin. Supaya apa? Supaya Yesus tidak diberitakan. Supaya Yesus tidak dikatakan. Supaya pekerjaan Yesus tidak diumumkan. Amin. Kita akan bernyanyi, ku sanjung kau di tempat tinggi. Ku muliakan engkau, muliakanlah dia di setiap saat. Ekspresikan, katakan saudaraku kepada yang lain. Bahwa tangan Tuhan menolong saya. Tuhan beracara di dalam hidupku. Katakan dari hal-hal yang kecil. Sampaikan saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Supaya dari dalam hidup kita ini Tuhan dimuliakan. Oh saudaraku, haleluya. Saya pernah anak muda, saudaraku, merantau di Bengkulu. Ada pernikahan di sana, anak muda. Saya pergi ke tempat pernikahan itu. Di tepi pantai karena saya suka hal-hal yang santai. Saya larut di tepi pantai itu jalan-jalan terus udah sore. Saya enggak tahu tempat itu tempat mana ini, enggak tahu. Saudaraku, enggak tahu mau kemana, rumah yang dikenal pun enggak tahu di situ. Saya jalan enggak tahu mau kemana, udah sore. Datang mobil dari depan pick up. Di klakson saya. Saya bilang, ada satu orang. Siapa? Saudaraku. Saya lihat, dibilang, mau kemana bang? Saya bilang saya mau ke Seblat. Karena waktu itu. Oh iya juga, saya orang sana. Ayolah. Naik saya. Sudah naik saya, saudaraku, dia cerita. Di mana kampungnya? Katanya. Kampung saya di Medan. Medan di mana? Rantau Perapat. Oh saya orang Tebing katanya. Wah semangatlah saya. Di mana di Tebing? Ya di Tebing lah. Marga apa katanya? Saya katakan saya marga Simamora. Oh saya marga Purba katanya. Cerita terus. Saudaraku. Apa pekerjaannya? Oh saya itu ya membabat di sana. Oh
Dari rumahku ke tempatmu itu tinggal menyeberang. Dia tinggal di SP, saya tinggal di kebun. Jadi bisa menyeberang. Jadi kesanalah kita nanti. Jadi kau menginap aja di sana. Ceritalah dia, jauh. Saudaraku 3 jam naik mobil, sampailah di rumahnya. Wow, pas hari raya diangkatilah semua. Setelah diangkati, saudaraku keluar. Saya lihat diangkati barang-barang berharga. Saudaraku, udah malam, tidur. Saudaraku, pagi bangunlah kami, duduklah dia cerita. Aku orang Cinanya katanya. Enggak tahu aku tebing. Jadi dari mana? Saya dari Jakarta. Tahu kau yang kubawa itu jutaan. Saya menjual jam di sini. Ya, menjual perhiasan. Karena ceritaku semalam aku takut kau bunuh aku. Sebenarnya aku naikkan pun kau takutnya aku. Tapi sendiri pun aku takut katanya. Jadi aku enggak pernah kenal tebing. Ya, aku orang Cina, aku istriku baru Jawa, aku Muslim katanya. Oh iya? Cerita-cerita langsung makanlah dulu kue, dikasih saya uang, pergilah kau pulang. Saudara kekasih. Hal yang sepele saudaraku, tapi kadang di situ kita lihat Tuhan bekerja. Amin. Haleluya. Saya enggak tahu bahwa itu Tuhan bekerja. Tapi ketika sekarang saya tahu, oh memang benar Tuhan. Engkau yang bekerja, saudaraku. Tuhan ingin ditinggikan, Tuhan ingin dimuliakan, jangan tahan. Amin, ceritakan, oh betapa luar biasa Tuhan bagi kita. Saudaraku, jangan terlalu eksekutif kita di pesan ini. Kalau ada orang recok, wah Tuhan bencana begini, lalu kita, gaur mah bayon. Pesan enggak lagi begitu, bukan. Amin, pesan bukan mau diam-diam, bukan brother sister. Pesan mau recok. Recoknya adalah firman. Amin, haleluya. Amin, Tuhan dimuliakan. Oh, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, saudaraku. Semuanya di mana? Suka dan duka. Haleluya. Ada duka, saudaraku, supaya karakter terbentuk. Karena karakter adalah, saudaraku, dari kemenangan. Karakter bukan pemberian. Haleluya, saudaraku. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi umat-umat Tuhan di zaman ini, di saat ini, saudaraku. Haleluya. Perhatikan, kita yang bisa seperti Rasul Paulus meninggikan Injil senantiasa, maka dikatakan saudaraku bahwa dia memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Amin. Haleluya, saudaraku. Ya. Baik. Saya lanjutkan baca di sini, saudaraku. Dan kita yang menyaksikan kebesaran Tuhan Yesus, maka kita pun harus sanggup mengerjakan pekerjaannya Yesus. Bukankah itu dikatakan? Seringkali Nabi kita berkata, Yohanes 14 ayat 12, selalu demikian. Apa katanya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar dari situ harus kamu lakukan. Amin. Jadi yakini akan janji itu, saudaraku. Pekerjaan Kristus. Kalau kita sakit dalam nama Yesus, kesembuhan ilahi adalah pekerjaannya Yesus. Saudaraku. Amin. Dan itulah orang-orang yang percaya. Orang yang percaya mengerjakan pekerjaannya Tuhan Yesus. Orang yang percaya selalu lengket kepada pokok tersebut. Siapa pokok adalah Kristus, maka ranting-ranting adalah kita akan menghasilkan buah-buahnya Kristus. Haleluya. Itu makanya ketika ada seseorang dari antara kita bertindak tidak sesuai dengan buah, kita tahu kayaknya itu bukan buah pokok itu. Amin. Orang kita ranting-rantingnya, kita tahu apa buahnya Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kalau bukan buah dari Tuhan, ya jangan cium. Kadang kan ada buah yang dikeluarkan kawan kita, kayaknya ini bukan buah dari pokok anggur ini. Ini bukan buah dari Kristus ini. Ya janganlah dicium, biarin aja lah berlalu. Keluarkan lagi buahnya, supaya dia tahu kita satu pokok. Kita adalah ranting yang banyak, tapi kita satu pokok. Buah kita adalah buah dari pokok tersebut. Haleluya, saudaraku. Dan kita melihat, itulah pesannya gereja.
Yesus sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Hidup di dalam gereja. Ya, gerejanya yang bangkit dari antara orang mati. Sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Amin. Jangan batasi pekerjaannya Tuhan. Dia sama kemarin dan selamanya. Saudaraku, apa yang disampaikan oleh Branham, terkadang kita membatasi waktu dan pekerjaannya Tuhan. Amin. Jangan batasi. Haleluya. Ya, itu ada kutipannya. 91. Mengadakan pekerjaan-pekerjaan yang sama, melakukan hal-hal yang sama seperti yang Yesus lakukan dulu. Itulah pesan gereja. Jika gereja tidak mengajarkan itu, ia mengajarkan sesuatu teologi palsu. Itulah yang Yesus perintahkan untuk mereka khotbahkan. Apalagi bagaimana kita akan mengetahui apakah orang-orang ini, ya mereka katakan, ya saya adalah orang percaya. Marilah lihat apakah penugasannya yang terakhir kepada gereja untuk orang-orang percaya di Markus 16, pergilah. Itu dikatakan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu, ya saudaraku, ya adalah sesuatu kebangkitannya ketika mereka sedang makan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitan itu. Sesudah kebangkitannya. Haleluya. Amin. Murid-muridnya diberikan otoritas. Murid-muridnya diberikan kemampuan, saudaraku, untuk memberitakan Injil Tuhan. Supaya ciri-ciri dari kehidupan Kristus mereka bawa. Amin. Haleluya. Dan kita adalah gennya. Kita adalah keturunannya. Makanya dia turun dengan membawa alat-alatnya. Dulu saudaraku ada datang ke kampung-kampung. Untuk apa? Pemeriksaan golongan darah. Saya ingat itu atau anak-anak. Periksa saudaraku lalu dibikin di kaca. Gini kan, oh ini golongan darah ini. Kalau ada seseorang yang mengingkari bahwa dia tidak keturunan si anu, saudaraku, padahal si ini mengatakan bahwa dia adalah keturunannya, maka satu hal yang bisa dilakukan, tes DNA-nya. Amin. Pas, udah pas. Haleluya. Tuhan sudah turun dengan alat-alat testingnya untuk menesting DNA kita. Menyatakan bahwa kita adalah keturunannya. Apa alat-alatnya saudaraku? Dia turun membuka meterai-meterai yang termeterai. Oh, berabad termeterai di sana. Sekarang dinyatakan itu yang menjadi hidup. Itu DNA-nya kita. DNA adalah kehidupan, darah adalah kehidupan. Makanya Tuhan berkata, kita menyembah Dia tidak di sembarangan pintu, tapi hanya pintu yang ada tanda darah. Yang Tuhan menaruh namanya di sana. Amin. Saudaraku, malaikat Allah 2000 tahun tak terlihat, dia turun saat ini menesting DNA kita. Oh, lalu testing, oh ini keturunanku, ini DNA-ku, saudaraku. Haleluya. Lewat apa? Lewat meterai ke-7. Turun membukakan dirinya bagi kita. Guru berbicara. Haleluya. Itulah testing DNA-nya. Jadi kalau kita adalah keturunannya, saudaraku, lihatlah ke kitab yang sudah dia buka. Oh. Haleluya. Saudaraku, di zaman gereja yang terakhir ini, saudaraku, pertobatan dan pengampunan dosa adalah meterai ke-7 dibukakan. Amin. Karena beda dosa sebelum meterai ke-7, beda dosa sekarang, saudaraku. Haleluya. Dulu tidak pernah ada mendengungkan denominasi organisasi. Sah-sah aja kan? Aman-aman kan? Amin. Tapi sekarang ketika malaikat yang gagah perkasa turun, maka dia berkata, saudaraku, gereja dimulai di Yerusalem, denominasi dimulai di penyembahan berhala di Rom Katolik. Berarti yang ada di sana adalah orang berdosa. Amin. Jadi berita zaman ini adalah berita Tuhan datang, guru berbicara, meterai ke-7 terbuka.
Apa yang di sana? Mengeluarkan kita dari Babel, mengeluarkan kita dari Mesir, mengeluarkan kita dari tubuh terrestrial kita ini, celestial kita ini ke tubuh dunia surgawi kita. Itulah berita, saudaraku, dan itulah pesan yang kita terima di zaman ini. Amin. Haleluya, saudaraku. Perhatikan, saya baca sedikit lagi paragraf 94, saudaraku. Seseorang sudah melihat dia, ya, seseorang berusaha memberitahu mereka tentang itu dan mereka tidak percaya itu. Jika itu bukan hal yang sama di masa ini. Kita tahu dia hidup. Ya, Tuhan hidup. Kita memiliki saksi rohnya di dalam kita. Kita melihat kuasanya bergerak di atas para hadirin. Haleluya. Amin. Itu buktinya bahwa kita gennya, kita keturunannya. Kita lihat kuasa Allah bergerak, saudaraku. Haleluya. Baik. Dan kita lihat rohnya di dalam kita. Kita melihat, ya, pikiran dan hati mereka tepat sekali seperti yang dia lakukan dulu ketika dia ada di sini. Seperti yang dikatakan Alkitab, firman Allah, dia berkata, saudaraku yang kekasih. Haleluya. Jadi dengan kata lain, bahwa kita adalah lanjutan daripada gereja Allah yang hidup. Kita adalah Pentakosta yang berikutnya setelah Pentakosta yang ada di Yerusalem. Karena semua tabiat dan karakternya Kristus ada di gerejanya. Amin. Di kitab mana Pentakosta? Di kitab tindakan. Kalau saudara kelanjutannya Pentakosta, berarti saudara adalah kelanjutan kitab tindakan. Haleluya. Tapi karena Alkitab ini sudah tutup, titik. Tapi di baliknya masih ada kitab tindakan. Amin. Haleluya. Nanti di sharing, bisa kita sharingkan hal ini. Supaya kita bisa agak lebih dalam nanti sharing di sana. Amin. Baik. Lihat firman Allah. Dan dia adalah firman Allah. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu menjadi daging dan tinggal di antara kita. Firman Allah lebih tajam, lebih kuat daripada pedang bermata dua manapun. Yang memotong bahkan hingga ke sumsum tulang-tulang. Dan mampu menilai pikiran dan maksud hati manusia. Haleluya. Saudara tidak pernah terjebak lagi kebaikan manusia. Karena roh Allah ada bagi kita. Firman ada bagi kita. Hanya firmanlah yang tahu membedakan maksud pikiran manusia dengan firman. Haleluya. Jadi kita jangan lagi ada tertipu. Kita berdoa, saudaraku. Sekarang marak penipuan. Amin. Lewat pekerjaan ada penipuan. Perhatikan, lewat dunia maya ada penipuan. Kan ada kan? Datang SMS. Haleluya. Saya yakin gak ada lagi berita yang datang bagi saya. Pastor, ada apa? Tertipu saya, bah. Amin. Haleluya. Tuhan penolong kita. Semarak sekarang penipuan. Saudaraku, beratasnamakan bank banyak. Atasnamakan ini banyak. Banyak sekali penipuan. Tapi karena firman di jiwa kita, sanggup memisahkan, saudaraku. Jadi kita tahu pikiran orang mau arahnya kemana. Jalannya mau kemana. Amin. Karena firman Allah lebih tajam, lebih kuat dari pedang bermata dua manapun. Haleluya. Saudaraku, kalau intelijen dunia datang ke satu tempat, kita berbicara tahu, udah seluruh keliling sekitar itu udah dilihat dia itu. Matanya entah kemana, gini morak-marit. Amin. Haleluya. Mata badani kita enggak perlu morak-marit, tapi mata rohani kita udah jalan. Ketika kita berbicara dengan seseorang, ini siapa, mau kemana, bagaimana. Haleluya. Amin. Karena makanan kita sudah makanan yang sempurna. Lihat kenapa Sadrak, Mesak, Abednego kuat di Babel. Kenapa? Karena makanan mereka tetap makanan Israel. Sekalipun mereka diberikan makanan mereka di situ yang enak-enak,
saudaraku. Tapi lihat, pengawas raja itu berkata, "Raja, ada orang Ibrani di sini, tidak mau kuberikan makan. Mereka kuat, mereka tangkas." Ya, raja bilang supaya mereka ikut menjadi bekerja di pemerintahanmu. Saya didik, saya latih mereka. Enggak mau makanan-makanan kita. Mereka pintar kali. Mereka kuat, kuat sekali. Udah aku bilang kalian lemah nanti, tapi mereka enggak mau. Saudaraku. Amin. Dia enggak bertanya, apa makanan kalian? Enggak ditanya. Haleluya, saudaraku. Ketika kami terjun ke pelayanan, saudaraku, ketemu dengan seorang pendeta, dia yang berkhotbah. Ya, kita duduk. Amin. Lalu dikhotbahkan dia. Wah, itulah amang gereja Allah yang hidup, sudah didirikan Tuhan. Makanya hebat gereja sekarang ini, bla 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 bla, begini. Ya, itulah gereja Allah, di mana alam maut tidak menguasai. Tahu alam maut, Pak? Dosa. Oh iya ya, sikit-sikit aja kita ngomong. Amin. Kalau dia mulai benih, pasti dia akan bertanya. Tapi kalau enggak benih, pasti khotbah terus. Kita dengar aja lah. Amin. Enggak tanya, dari mana makanan Bapak ini ya? Amin. Lihat saudaraku, Raja Babel. Enggak tanya, tapi dibilang, kau nanti akan lemah dan kau akan mati. Udah dilihat saudaraku, kuat dia. Udah dilihat saudaraku, dia tidak pernah tertipu di situ. Tapi dia tidak mau belajar. Amin. Haleluya, saudaraku. Amin. Ini menjadi Babel bagi kita. Amin. Kita makan dari manna surgawi. Kita tidak perlu diajar oleh siapapun. Bapa kita di surga cukup punya pengajaran bagi kita. Amin. Membuat kita kuat di dalam perjalanan ini. Amin. Sehingga di sermon kita, firman Allah lebih tajam, lebih kuat daripada pedang bermata dua manapun, yang memotong bahkan hingga ke sumsum tulang-tulang, dan mampu melihat pikiran dan maksud hati manusia. Kristus, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, akan kamu lakukan juga. Lihat dia melakukan itu. Berapa banyak yang melihat dia melakukan itu, saudaraku. Ya, berapa banyak yang bisa melihat dia untuk melakukan itu. Amin. Oh, saudaraku, berapa banyak kita yang bisa melihat pekerjaan Allah, bahwa Tuhan bergerak di daerah kita ini. Tuhan bergerak di tempat kita ini. Tuhan bergerak di dalam kumpulan kita ini. Amin. Kita semua harus melihat. Jangan kita paksa orang lain melihat, padahal kita pun tidak melihatnya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Haleluya. Mereka tidak percaya itu. Mereka tidak percaya dulu. Mereka tidak percaya itu sekarang. Mereka percaya dia telah mati dan itu menyelesaikannya. Dan kami punya sesuatu yang sejarah, di mana seseorang tampil sekian tahun yang lalu dan mendirikan sebuah gereja. Itulah kata mereka, itulah kata denominasi. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Dan menulis sebuah katekismus, anggaran gereja, bla bla bla, itulah yang ditulis. Padahal gunanya gereja apa? Berita pengampunan dan pertobatan. Berita bahwa Kristus sama dulu, kemarin, dan selamanya. Berita apa yang kukerjakan, kamu kerjakan juga. Itulah pekerjaannya gereja. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Haleluya. Ya, saudara baca di situ. Berbicara kepada siapa? Kepada seluruh makhluk. Amin. Haleluya, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Dari dulu kita sudah tahu tentang berita pertobatan dan pengampunan dosa. Tapi khusus di zaman ini, antara meterai, antara sangkakala yang ke-6 dengan sangkakala yang ke-7. Tahu sangkakala 6, sangkakala ke-7? Amin. Perang dunia ketiga dengan perang dunia kedua dengan perang dunia ketiga. Maka di antara itu, maka Tuhan akan datang memberitakan pertobatan bagi kaum, umat, dan bangsa. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Kenapa? Karena gereja sudah dimulai dengan santai. Di mana gereja santai?
Zaman gereja apa? Zaman gereja apa? Efesus. Hanyut dan santai. Brother sister, karena dimulai dengan santai, maka diakhiri dengan buta, melarat, miskin dan telanjang. Lebih parah dan tidak mengetahui. Amin. Saya mengajak saudara jangan pernah santai. Haleluya. Kalau saudara tidak lihat santai, saudaraku, tidak saudara lihat gejala-gejala dari pertama awal, ada gejala-gejala untuk penyakit. Amin. Dan ada gejala-gejala juga kita untuk jauh dari Tuhan. Walaupun kita katakan aku enggak jauh dari Tuhan, padahal gejalanya sudah menunjukkan dia sudah jauh dari Tuhan. Efesus sudah masuk gejala ke sana, tapi mereka tidak bisa melihat karena mereka hanyut dan santai. Dan yang masuk gejala itu adalah gejala yang hampir sama. Kuda apa? Kuda merah, kuda putih, kuda hitam, kuda putih. Itu yang masuk ke Efesus. Haleluya. Sehingga mata mereka tidak bisa melihat karena mereka hanyut dan santai. Amin. Kita sudah diajar. Jadi enggak ada lagi kita berkata, Pak, tapi baiknya dia. Oh, ini sudah mulai hanyut ini. Ini enggak ngerti kebaikan dan kemurahan ini dan kebenaran ini. Oh, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, perhatikan. Ini sudah mulai hanyut. Brother sister, itu makanya Tuhan datang di zaman kita. Malaikat yang gagah perkasa datang. Untuk apa? Menghentakkan kita. Amin. Supaya kita bangun. Supaya apa? Supaya jangan sampai kepada lihat. Buta, melarat, miskin dan telanjang. Dan tidak mengetahuinya. Hati-hati brother sister. Rasul Paulus saya ingatkan. Rasul Paulus berkata, kalau dosa yang datang bagi aku, Tuhan masih bisa. Tapi kalau aku yang pergi kepada dosa, bagaimana itu? Saudara Raja Wali semakin terbang tinggi dan semakin melihat sekecil apapun dosa. Haleluya. Oh saudaraku, membuat kita semakin apa? Semakin berhati-hati. Karena ini saatnya saudaraku, Maria hamil tua. Kalau saudara semakin hamil tua, semakin hati-hati dengan hamilnya. Berjalan pun semakin hati-hati. Haleluya. Saudaraku, kehati-hatian si Estherlah berjalan, saudaraku. Maka Raja Ahasuerus berkata, itulah mempelai yang kusuka, karena dia berjalan tidak seperti orang-orang lain. Amin. Tidak berjalan sesuka hatinya, tapi dia berjalan sesuai seleranya Tuhan. Haleluya. Kita adalah Maria akhir zaman. Haleluya. Kristus sudah mau datang. Saudaraku, kenapa Kristus mau datang? Karena memang kita akan dibawa ke pengangkatan. Karena janji terakhir Ishak akan lahir, Elohim ada di bumi. Amin. Itu kan memang Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa istrinya Sarah akan mengandung. Itu udah beberapa tahun dijanjikan. Tapi ketika janji itu akan digenapi, oh, Elohim turun menjadi manusia. Ada di dalam manusia. Haleluya. Dan ini zamannya pengangkatan akan segera tiba. Amin. Itu makanya saudaraku, tanda yang super bagi bangsa Israel bahwa Mesias bersama mereka. Apa tandanya? Elohim menjual kayu. Elohim bekerja. Elohim menyapu rumah. Itu tandanya. Siapa? Yesus. Kok jual kayu? Karena bapaknya tukang kayu. Maka dia membantu bapaknya. Amin. Dia menyapu rumah karena dia anak siakangan. Adiknya ada kan? Tapi masih mau besar. Ya dia kerja. Haleluya. Siapa dia? Elohim. Itu tandanya. Pengangkatan mau datang, digenapi Tuhan, Elohim ada di bumi. Haleluya. Di mana, brother sister? Setelah ada di dalam kontenernya. Siapa kontenernya? Adalah Nabi. Setelah ada di zaman di dalam dirjennya. Siapa dirjennya? Adalah Nabi. Komposernya adalah Allah. Komposer penulis lagu,
Penulis Alkitab adalah Allah sendiri, tapi dirjennya malaikat yang ketujuh ada di bumi. Maka dirjen itulah yang memimpin kita. Maka harmonislah kita semuanya. Amin. Tidak ada suara setengah. Tahu suara setengah? Alang suara tulu, alang suara sada. Amin. Kedengaran baik semuanya. Kedengaran mantap semuanya, saudaraku. Pemain musik mantap di tempatnya, pengkhotbah mantap di tempatnya. Semua mantap ada di dalam aturannya. Karena ada dirjen kita. Haleluya. Dirjen yang memimpin lagu-lagunya sang komposer. Itu kenapa? Karena roh komposer itu ada di dalam dirjen itu. Dan roh dirjen itu pun ada di dalam pemain musik tersebut. Sehingga apa? Tangkap yang kumaksud. Amin. Perhatikan saudaraku. Orang yang mantap melatih nyanyi, main musik, apabila pemain itu masuk ke maksudnya dirjen tersebut. Oh, mantaplah itu. Haleluya. Karena apa? Karena roh yang sama. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Yesus menjanjikan itu. Karena gereja adalah daerah kerajaannya. Daerah kekaisarannya. Dia yang ingin mengoperasikan kita masing-masing. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Amin. Inilah berita yang kita terima dan berita yang akan kita sampaikan. Tentang pertobatan. Tapi ingat saudaraku. Ingat. Pemberitaan pagi dengan pemberitaan senja. Saudaraku. Lebih sulit pemberitaan senja. Daripada pemberitaan pagi. Bicara orang-orang pagi bicara Alfa. Amin. Ada apa rupanya Rasul Paulus? Rasul Paulus kan memberitakan Kristus kepada orang yang gak kenal Kristus. Kan begitu kan? Penyembah-penyembah berhala. Saudaraku. Tapi saudara memberitakan Kristus zaman ini. Perhatikan saudaraku. Semua orang bisa tahu. Semua orang bisa katakan. Kenal Kristus. Tapi ketika kita sampaikan. Saudaraku. Pesan pemulihan di zaman ini. Itu makanya ada nyanyian kita. Pesan ini tak mampu, ya, tidak mudah membawa pesan ini, ya, sulit membawa pesan ini, tidak mudah. Kita alami itu di lapangan, saudara yang kekasih. Amin. Haleluya. Kita datang ke satu rumah kadang-kadang, wah, amin, mantap, puji Tuhan. Saudaraku, rupanya 3 hari lalu ditelepon enggak angkat lagi. Oh ini, makanya saya bilang, kalau orang yang masuk angin, kami udah tahu jenis-jenis angin apa. Adanya angin yang mematikan. Dan ada angin yang bikin mereka sakit sampai 3 tahun. 3 tahun muncul lagi. Ngahubigi amang 3 tahun nang liwaton. Bah, luar biasa dah, sembuh lagi. Amin. Datang. Jadi kita pun gak bisa terus beritakan, oh mantap. Kalau ada menolak terus, aduh bagaimana. Tuhanlah yang berkarya. Kadang kita beritakan sekarang, saudaraku 3 tahun nanti baru tumbuh. Kadang kita beritakan sekarang tumbuh. Haleluya, saudaraku. Tapi kita yakin dan percaya bahwa dirjen kita memimpin kita di dalam pekerjaan ini. Amin. Haleluya. Ekspresikan bahwa kita ada di gereja Allah yang hidup. Tunjukkan dan nyatakan saudaraku bahwa kita adalah kelanjutan kitab para rasul. Apa yang dilakukan Tuhan? Sederhana. Pertobatan dan pengampunan dosa. Itu yang diberitakan. Haleluya. Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya. Selamat berfellowship, brother sister. Haleluya. Glory Yesus. Amin. Amin. Saya mau kita fellowship lagi saudaraku. Amin.
Kita bangkit berdiri, saya mau nyanyiin yang terakhir tadi. Ke tempat yang supranatural. Masuklah saudara ke sana. Kalau saudara tidak masuk ke sana, jantung kita pun berdebar-debar melihat yang kelihatan ini. Tapi kalau saudara masuk ke sana, ke hal-hal yang supranatural, saudara pasti aman di sana. Saudara pasti bahagia di situ. Dan saudara pasti mempunyai kasih di sana. Haleluya. Glory. Amen. Haleluya. Betapa luar biasa Lazarus mendengar suatu kuburan bisa ditembus suaranya Tuhan. Dalam luar biasa Kau Tuhan bersuara bagi kami, menembus Laodikia ini. Amin. Supranatural yang membakar caranya ke tempat yang mendengar suara. Karena dia sudah ditentukan, walaupun masih muda belia. Haleluya. Mesti saudara bodoh menurut dunia ini. Kita sudah ditentukan mendengarkan suaranya. Tempat supranatural yang ke tempat yang haleluya. Amin. Berakhiri menghidupkan kita oleh terbitnya Sang Anak. Kekelaman akan lenyap. Mata kita memandang, hari itu tempat yang supranatural, tempat natural, ke tempat yang supranatural, melihat wajahnya Allah terang firman atas sungguh bantulah kasih karunia ke tempat yang supranatural. Haleluya. Bawalah kami Tuhan setiap saat, setiap waktu. Amin. Haleluya.
haleluya, haleluya. Beritakanlah itu brother, saudara pantulan kasih karunia. Katakanlah itu bahwa Kristus besar bekerja di dalam hidup kita. Ekspresikanlah itu senantiasa, saksikan itu senantiasa, nyatakan itu senantiasa, sehingga itulah menjadi membuat kita senang, semangat di zaman ini, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Inilah gereja yang memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus, Tuhan dan Raja kami. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Dia di sini, haleluya. Dia di sini, dengarkanlah. Yesus Tuhan yang kumpulkan kami karena Kau di sini saat ini. Haleluya, glory. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Di sini Dia mengubah kita ke hidup kita yang sesungguhnya waktu kita ada di dalam pikirannya. Sebelum Allah menjadi Allah, kita sudah ada di dalam pikirannya. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya Yesus. Saudara sudah ada di dalam kemenanganmu yang dulu. Kita sudah ada di pikiran Allah yang dulu. Haleluya. Jangan biarkan saudaraku dosa dan ketidakpertobatan yang selalu mencengkram kita. Tapi bilanglah kepada Dia bahwa dulunya kita sempurna di dalam pikirannya. Lepaskanlah dirimu menuju situ. Lepaskanlah diri kita menuju kesempurnaan itu. Haleluya. Sehingga kita berlari kepadanya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Bermarbun berdoa mengakhiri ibadah kita ini. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa saudaraku. Haleluya. Kami merasakan Tuhan dengan iman bahwa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada saat siang hari ini Tuhan. Begitu sangat manis Tuhan Engkau berbicara lewat hamba-Mu, yaitu pastor kami Tuhan, untuk kami bisa melihat dengan jelas
pergerakan si setan yang begitu sangat luar biasa Tuhan untuk masuk kepada gereja di zaman ini Tuhan. Tapi kami gereja yang sudah dipulihkan, haleluya, gereja yang sudah diangkat dan gereja yang memiliki standar dari Engkau Tuhan di zaman ini. Hingga kami Tuhan tidak ada lagi Tuhan, kami buat kelonggaran untuk bisa si setan berbuat apa-apa Tuhan terhadap gereja yang sudah Engkau pulihkan ini Tuhan. Gereja secara jasmani yaitu gedung ini Tuhan, tapi Engkau Tuhan memulihkan gereja secara rohani yaitu diri kami sendiri Tuhan. Kami bersyukur di akhir zaman ini Tuhan, lewat pewahyuan yang sudah Engkau berikan bagi kami di zaman ini Tuhan, kami bisa melihat dengan jelas Tuhan keberadaan kami di zaman ini, di mana Tuhan Engkau menarik kehidupan kami Tuhan. Kami berada Tuhan di tempat yang sangat sukar di akhir zaman ini Tuhan. Begitu kami melihat begitu sangat luar biasanya setan melakukan kemiripan Tuhan, hingga setan sekarang tidak ada di luar Tuhan. Haleluya, kami bisa melihat setan ada di gereja di zaman ini Tuhan. Tapi kami bersyukur di akhir zaman ini Tuhan, lewat mata Raja Wali yang sudah Engkau berikan bagi kami di akhir zaman ini, hingga kami bisa melihat dengan jelas, dengan terang. Haleluya, tidak ada kesamar-samaran Tuhan. Tidak ada Tuhan yang bisa meragukan kami lagi Tuhan di zaman ini Tuhan. Karena kami Tuhan sudah melihat penebus kami yang sesungguhnya, yaitu Kristus Allah yang sudah membawa kami Tuhan ke tempat yang supranatural itu Tuhan. Oh, terima kasih Pak Surgawi Tuhan, kami adalah orang yang bersuka cita di akhir zaman ini Tuhan. Kami orang yang bersorak-sorai karena kami memiliki api Roh Kudus Tuhan di dalam kehidupan kami di zaman ini Tuhan. Hingga kami bisa mempengaruhi setiap orang yang ada dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan supaya kami bisa menjadi kesaksian yang hidup bahwa kami adalah orang yang sudah mendapatkan Roh Kudus, yang sudah menerima Roh Kudus di zaman ini Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, begitu sangat baiknya Engkau Tuhan berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami orang yang sederhana, Engkau tarik kami Tuhan. Kami orang yang tidak memiliki apa-apa latar belakang yang bagus Tuhan, tapi Engkau memilih kami Tuhan menjadi umat kesayangan-Mu di zaman ini Tuhan. Makanya Tuhan kami bersyukur kalau kami Tuhan bisa melihat, haleluya, di akhir zaman ini dengan jelas Engkau bentangkan misteri Allah bagi kehidupan kami di zaman ini Tuhan. Oh, kami bisa melihat dengan jelas Tuhan, Engkau singkapkan rahasia-Mu. Haleluya, bongkahan emas Tuhan Kau berikan bagi kami di zaman ini Tuhan. Hingga kami merasakan Tuhan, kami adalah orang yang paling berbahagia di zaman ini Tuhan. Kami bisa mendapatkan harta karun ini Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Kami sangat bersorak-sorai, kami sangat bersuka cita Tuhan. Hingga kami Tuhan bisa melihat dengan jelas, haleluya, kasih karunia begitu sangat besar Kau berikan bagi kami Tuhan. Engkau mau berikan Tuhan yaitu seorang nabi bagi kami di zaman ini Tuhan. Oh, haleluya, penyingkap rahasia-Mu Tuhan. Oh, hingga kami Tuhan bersyukur di akhir zaman ini Tuhan. Mempelai wanita Engkau tampilkan di akhir zaman ini Tuhan. Haleluya, mempelai wanita Engkau dandani Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Tapi Tuhan ada masanya Tuhan, nabi-Mu tiada Tuhan. Tapi kami bersyukur di akhir zaman ini Tuhan, Engkau tetap memulihkan mempelai-Mu Tuhan lewat 5 jawatan yang sudah Engkau pakai Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Makanya Tuhan kami bersyukur, haleluya, hadiah terbesar bagi kami Tuhan, Engkau memberikan Tuhan 5 jawatan bagi kami Tuhan di gereja lokal ini Tuhan, untuk menyempurnakan mempelai-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Karena kami tahu Tuhan, tidak lama lagi Tuhan pengangkatan-Mu Tuhan akan segera Engkau kerjakan Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau akan mengangkat kami Tuhan di hari yang pagi itu Tuhan, karena kami bersyukur di akhir zaman ini Tuhan. Itulah Tuhan yang kami nantikan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari kami tak bersuka cita Tuhan menantikan itu Tuhan, supaya tidak ada Tuhan kelemahan, supaya tidak ada Tuhan keraguan di dalam kehidupan kami di zaman ini Tuhan. Oh, terima kasih Bapa Surgawi Tuhan. Kami tetap Tuhan di haleluya di misi-Mu di zaman ini Tuhan, yaitu misi materai ke-7 Tuhan, supaya terus Tuhan berjalan di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami Tuhan tidak mau lagi Tuhan berlambat-lambat Tuhan. Kami ingin mengakhiri peperangan ini Tuhan dengan manis Tuhan bersama Engkau di zaman ini Tuhan. Oh, terima kasih Bapa Surgawi Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi Tuhan. Ibadah yang manis Tuhan sudah kami haleluya kami laksanakan di tempat ini Tuhan. Begitu kami sangat bersuka cita Bapa Surgawi Tuhan. Haleluya, Engkau memakai hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Tuhan pada saat siang hari ini Tuhan. Mulai dari pemain musik Tuhan, haleluya, song leader yang menghadirkan hadirat Allah di tempat ini Tuhan. Begitu juga Tuhan penerima tamu, begitu juga Tuhan yang membawa operator Tuhan di bagian haleluya
sambungan Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati mereka semua Tuhan, dan Engkau yang selalu Tuhan memberikan pewahyuan kepada setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang ada di gereja lokal ini Tuhan, supaya kami Tuhan bisa sejalan Tuhan, haleluya, bergandengan tangan seia sekata Tuhan, hanya untuk Tuhan menyenangkan Engkau. Dan kami juga berdoa Tuhan kepada saudara-saudara kami Tuhan yang tersambung, haleluya, lewat saluran internet pada saat siang hari ini Tuhan. Baik saudara kami yang terkasih yang ada dalam perhimpunan Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang selalu campur tangan Tuhan, Engkau yang selalu berikan kekuatan Tuhan kepada setiap saudara kami Tuhan yang ada dalam perhimpunan, supaya setiap saudara kami Tuhan mendapatkan pewahyuan Tuhan, dan mereka Tuhan bisa mengalami Tuhan sukacita dari Allah Tuhan, berkobar-kobar di dalam kehidupan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pastor kami Tuhan yang sudah menyampaikan pesan-Mu, kami serahkan fisiknya, haleluya, kekuatannya Tuhan, dan kami serindu Tuhan supaya pewahyuan demi pewahyuan Tuhan tetap luber di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan, supaya kami orang-orang kudus-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, kami terberkati semua Tuhan oleh pewahyuan yang tercurah dalam kehidupan hamba-Mu. Oh terima kasih Bapak Surgawi Tuhan, dan kami juga berdoa saudara kecil kami Tuhan, Prince Jonathan Tuhan, Engkau haleluya sudah menyatakan segala sesuatu dalam kehidupan, haleluya, haleluya, saudara kami kecil kami ini Tuhan. Biarpun Engkau mengizinkan penyakit, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Yehova Rafa Tuhan, Yehova penyembuh Tuhan, Engkau selalu haleluya memberikan dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan kesehatannya, fisiknya Tuhan, supaya Engkau tetap jaga dia Tuhan. Dan kami juga berdoa saudara kami yang pertama kali beribadah di tempat ini Tuhan, sepulang dari tempat ini Tuhan, biarlah sukacita dari surga Tuhan tetap mengalir dan berkobar-kobar di dalam kehidupan saudara kami yang pertama kali beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Pak Surgawi Tuhan, inilah Tuhan ibadah kami Tuhan, ibadah raya kami Tuhan. Kami sangat bersukacita Tuhan, haleluya, kami sangat dikenyangkan Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita dari surga Tuhan tetap kami bawa, haleluya, dari tempat ini dan ke rumah kami masing-masing Tuhan, tetap kami kobarkan sukacita itu Tuhan, supaya orang-orang yang ada di lingkungan kami Tuhan, yang ada di lingkungan rumah kami, haleluya, di lingkungan masyarakat kami Tuhan, kami semua terberkati dan semua orang terberkati Tuhan, lewat kami sudah mendengarkan Engkau berbicara dari tempat ini Tuhan. Oh terima kasih Pak Surgawi Tuhan, haleluya, ibadah kami haleluya sudah, haleluya, kami sudah dipuaskan dan kami akan akhiri Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Ku hidup diubahkan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Saudaraku, sampai jumpa lagi.